Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Nada. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai komponen kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pengertian belajar dan kampus merdeka. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Ada dua konsep yang esensial dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Yang pertama, konsep Merdeka Belajar mengandung arti adanya kemerdekaan berpikir. Menurut Nadiem Makarim, bahwa esensi kemerdekaan berpikir harus dimulai terlebih dahulu oleh para pendidik. Pandangan seperti ini harus terlihat sebagai suatu upaya untuk menghormati perubahan dalam pembelajaran di lembaga pendidikan, baik di sekolah dasar, sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, Kampus Merdeka merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Kampus Merdeka merupakan upaya untuk melepaskan belenggu untuk bisa bergerak lebih mudah. Kampus Merdeka mempunyai beberapa arti, yaitu adanya otonomi perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk melakukan pembukaan atau mendirikan program studi baru. Otonomi akan diberikan bagi perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B. Selanjutnya, perguruan tinggi tersebut telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang termasuk dalam QS Top 100 World Universitas. Kerjasama tersebut penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang serta penempatan kerja bagi mahasiswa. Selanjutnya, hak belajar selama 3 semester di luar program studi. Program tinggi wajib memberikan hak untuk mahasiswa secara sukarelawan mengambil atau tidak di luar perguruan tingginya sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampus sebanyak 1 semester. Hak belajar 3 semester di luar program studi adalah menyiapkan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia industri, dan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemudian program reakreditasi otomatis. Program ini bersifat otomatis bagi semua peringkat dan bersifat sukarela. Bila perguruan tinggi atau prodi telah siap untuk naik peringkat, akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN PT tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Selanjutnya, asas komponen dan landasan kurikulum. Landasan kurikulum merupakan dasar untuk membuat suatu kurikulum. Landasan memiliki peran yang sangat penting. Diibaratkan kurikulum sebagai sebuah rumah yang tidak menggunakan landasan atau fondasi yang kuat. Maka ketika diterpa angin yang kencang atau terjadi gempa, rumah tersebut akan mudah roboh. Begitu pula dengan kurikulum. Apabila tidak memiliki landasan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing. Dan yang menjadi taruhannya adalah peserta didik yang dihasilkan oleh pendidik itu sendiri. Agar kurikulum tersebut dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang diinginkan dan yang dihasilkan seperti tersantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada prinsipnya ada 4 landasan pokok, yaitu yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosial budaya, dan yang terakhir landasan ilmiah dan teknologi. Selanjutnya, pengembangan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pengembangan program studi di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan mengadaptasi kebijakan MBKM, mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran, pelayanan, pemenuhan massa, dan beban belajar sebagai hak belajar mahasiswa. Yang pertama yaitu mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah pada program studi selama minimal 84 SKS, yang merupakan mata kuliah inti yang wajib, yang akan mengandung pemenuhan pencapaian pembelajaran dan profil lulus program studi. Yang kedua, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di lingkungan UNCP maksimal 20 SKS sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat mahasiswa ke depannya. Dan yang terakhir, mahasiswa diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar di perguruan lain dan non-PT atau perguruan tinggi melalui kegiatan magang usaha, pertukaran mahasiswa, KKN tematik, bakti sosial, dan tugas akhir maksimal 40 SKS. Kemudian, model pembangunan kurikulum program studi dengan mengadaptasi kebijakan MBKM mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi. Selanjutnya, respon perguruan tinggi mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program kampus mengajar sangat relevan dengan mahasiswa dengan prodi pendidikan, tetapi tidak menutup juga bagi mahasiswa dari prodi lain untuk mengikuti program ini.
Sumber daya manusia unggul hanya dapat tercapai apabila para pemuda peduli dengan lingkungannya dan proaktif berbagi ilmu kepada generasi selanjutnya. Menurut Harun, sesungguhnya kemerdekaan belajar sebagaimana dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sesungguhnya hakikat pendidikan adalah untuk memartabatkan kehidupan dan memanusiakan manusia, atau itulah hakikat dari kampus merdeka. Dan kampus merdeka sebagai kampus kehidupan. Sebagai kampus kehidupan mengantarkan mahasiswa menjadi sosok-sosok yang bisa mempertahankan kehidupannya. Genervi melanjutkannya, kampus tidak hanya dibatasi oleh dinding-dinding kampus, tidak hanya di kampus-kampus, tetapi kampus sesungguhnya adalah kampus kehidupan. Kampus kegiatan adalah kampus yang ada di masyarakat, kampus yang nyata, kampus yang betul-betul berdimensi dan berkehidupan bermasyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.